Halo fans Persebaya dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan Persebaya Sport. Kali ini Persebaya Sports akan membahas berita Persebaya populer hari ini, jadwal rilis pemain asing reaksi tegas panggilan untuk timnas. Sebelum kita lanjutin videonya jangan lupa subscribe, dan nyalakan loncengnya ya, agar kalian dapat notif berita seputar Persebaya. Surya Co. ID. Berikut berita Persebaya populer hari ini, Rabu, 4 Mei 2022, tentang jadwal pengumuman pemain asing bajul ijo, serta reaksi tegas untuk panggilan timnas Indonesia. Persebaya Surabaya dalam waktu dekat akan mengumumkan pemain asingnya. Ini yang paling ditunggu bonek maupun pencinta bola. Pasalnya, Persebaya Surabaya sangat tertutup soal pemain yang menjadi incarannya, baik untuk pemain lokal hingga asing. Lalu, siapa saja yang resmi digait Persebaya Surabaya untuk memperkuat tim di musim depan? Berikut berita selengkapnya. 1. Jadwal pengumuman pemain asing Persebaya Surabaya. Komposisi pemain asing Persebaya Surabaya menjadi sorotan di bursa transfer musim ini. Hingga saat ini, pihak Persebaya Surabaya baru mengumumkan satu pemain asing yaitu Leo Lelis, bek asal Brazil ex Persiraja Banda Aceh. Meski baru mengumumkan satu pemain, namun Persebaya Surabaya mengklaim telah merampungkan total 4 slot pemain asingnya. Namun Persebaya masih menutup rapat identitas 3 pemain lain yang masih belum diumumkan. Bocoran pun didapatkan terkait kapan 3 pemain asing tersebut bakal diresmikan oleh klub yang bermarkas di Gelora Bung Tomo tersebut. Hal itu diungkapkan oleh manajer Persebaya, Yahya Al-Kathiri dalam YouTube Bola Bung Binder yang tayang Minggu, 1 April 2022. Alasan Persebaya untuk menyimpan peresmian para pemain asing tersebut, tak lain karena pihak manajemen menghormati kontrak sang pemain di klub lamanya. Kita masih menghormati kontrak mereka semua sampai bulan Mei, bahkan ada yang masih bermain pekan ini. Lebih lanjut, Yahya Al-Kathiri menyarankan pendukung Persebaya untuk bersabar. Sabar, segera ketika kontrak mereka sudah selesai, maka mereka akan masuk ke Surabaya. Yahya Al-Kathiri juga menyebutkan kapan para pemain asing tersebut bakal diresmikan sebagai penggawa Persebaya Surabaya. Sekitar Mei akhir, pengumuman, ungkapnya. Selain bocoran terkait tanggal pengumuman, Yahya Al-Kathiri juga mengisyaratkan adanya pergantian komposisi pemain asing. Sebelumnya, Persebaya Surabaya sudah mengkonfirmasi bahwa komposisi pemain asing musim depan adalah 3 Brazil dan 1 Jepang. Sebenarnya pemain asing itu sudah lengkap, cuman kemarin ada sedikit kendala. Makanya ada satu yang diganti, ucap Yahya. Ex-manajer Persik Kediri itu menyebutkan bahwa, satu pemain Brazil bakal diganti akibat adanya masalah administrasi. Rencananya kemarin 3 orang Brazil dan 1 orang Jepang, tapi 1 Brazil ini digantilah. Ada masalah administrasi, mungkin akan diganti, ungkapnya. Melihat pernyataan tersebut, artinya Persebaya sudah mengamankan 1 pemain Brazil dan 1 pemain Jepang. Santer dikabarkan bahwa 2 pemain tersebut adalah So Yamamoto, 25, dan Igor Vidal, 25, yang berposisi sebagai gelandang. Sementara di posisi striker, Persebaya sedang hangat dikaitkan dengan sejumlah pemain. Terbaru, nama ex-striker Inter Milan yaitu Lukas Steignos, masuk dikabarkan jadi bidikan pasukan Green Force. 2. Reaksi tegas panggilan untuk timnas Indonesia. Persebaya Surabaya siap ambil langkah tegas soal panggilan pemain ke timnas Indonesia di tengah kompetisi Liga 1 bergulir. Seperti diketahui, Persebaya Surabaya menjadi langganan timnas untuk mengambil pemain pada musim lalu. Tim berjuluk Green Force menjadi penyumbang pemain terbanyak saat timnas Indonesia berhasil meraih runner-up di Piala AFF 2020 lalu. Musim ini, sejumlah pemain potensial masih menjadi bagian skuad Persebaya Surabaya. Menghindari pemanggilan pemain ke timnas saat liga sedang berjalan, Persebaya tak ragu mengambil langkah tegas. Hal itu disampaikan manajer Persebaya Surabaya, Yahya Al-Kathiri. Yang jelas kami saat ini terus melakukan komunikasi dengan PSSI, ungkap ex-manajer Persik Kediri tersebut. Langkah tegas untuk membawa masalah ini ke Kongres pun siap dilakukan. Bahkan kami akan mencoba membawa masalah pemain yang dipanggil timnas ini ke Kongres. Lebih lanjut, Yahya menyinggung terkait kompetisi dan alasan Persebaya mengambil langkah tegas tersebut. Karena, kalau kita membutuhkan timnas yang kuat kompetisi ini harus sehat. Kalau kompetisinya gak sehat, waktu kompetisi banyak pemain banyak yang gak ada, kan ini gak sehat. Kan ini berpengaruh di timnas juga.
Adapun, permintaan Persebaya secara konkret juga disebutkan. Jadi ya kita akan berusaha melobi untuk pemanggilan itu dilakukan, untuk FIFA Matchday saja, pungkasnya. Sampai di sini dulu ya dulur bonek bonita. Jangan lupa di-subscribe ya dulur, agar Mimin semangat upload videonya, dan jangan lupa berikan pendapat kalian di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami berikutnya.